Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, saya Yofi dan Natasha. Sesaat lagi kita akan mendengarkan Renungan Fresh Juice Jumat 24 Juli 2026 yang akan dibawakan oleh Romo Albertus Joni SCY dari Palembang. Selamat mendengarkan. Sahabat Daily Fresh Juice yang diberkati Tuhan, saya Romo Albertus Joni SCY mengundangmu pada hari ini untuk masuk ke dalam wilayah sabda Allah yang menghidupkan. Ambillah waktu sejenak untuk menenangkan batinmu dan bersiap mendengarkan firman yang menghidupkan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 13 ayat 18 sampai 23. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan di dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku yang diberkati Tuhan, terus terang hati saya selalu galau saat pengajaran Tuhan Yesus itu menggunakan perumpamaan yang diambil dari alam, seperti yang kita dengar dalam Injil hari ini, tentang benih, tentang tanah, tentang hama, dan parasit. Saya menduga anak-anak milenial di perkotaan yang selalu mendapatkan sayur-mayur mereka terbungkus rapi dan bersih, tidak begitu nyambung dengan perikopa Injil hari ini. Saya satu saat pernah mendampingi retret siswa-siswi SMP Katolik ternama. Salah satu dari mereka, anak kota, saat exposure ke daerah perkebunan untuk pertama kalinya melihat ayam hidup. Ia begitu kagum. Anak ini sebelumnya berpikir bahwa ayam itu tidak berbulu, karena ia selalu melihat ayam yang sudah bersih di supermarket. Sahabat-sahabatku, mendengar saja ternyata tidak cukup. Ayat terakhir dari Injil hari ini berbunyi, yang ditaburkan di tanah yang baik adalah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Nah, sahabatku, kita harus mendengar, mengerti, dan berbuah. Sama seperti si murid SMP yang seumur hidupnya hanya mengandalkan pengetahuannya tentang ayam tanpa bulu. Kita yang mengandalkan pengenalan sendiri tidak akan pernah mengerti dan berbuah sebelum mengalami kuasa firman Tuhan di dalam hidup ini. Jadi untuk mengerti, haruslah kita mengalami firman itu nyata dalam hidup kita. Saya selalu tertarik dengan kisah pertobatan Santo Agustinus dari Hippo yang luar biasa. By the way, beliau itu dikenal sebagai pelindung para playboy loh. Mengapa? Karena sebelum bertobat, Agustinus muda mengikuti jejak hedonisme ayahnya. Ia suka pesta pora, berjudi, berpetualang cinta, hingga memiliki anak di luar nikah.
Suatu hari Agustinus mendengar suara anak kecil, "Tole lege, ambil bacalah." Dan seketika matanya tertuju pada sebuah kitab, dan dengan sembarang saja ia buka buku itu, dan jarinya langsung tertuju pada satu bagian yang berbunyi, "Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya." Ternyata Agustinus membuka surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma bab 13 ayat 13 dan 14. Saat itu juga firman Tuhan merasuk sekali di dalam jiwanya. Firman itu lantang menegur hidupnya. Agustinus muda tidak hanya mendengar benih firman itu, namun juga ia mengerti karena mengalami bahwa firman ini adalah tentang dirinya yang personal, tentang hidupnya. Dan sejak saat itu, Agustinus bertobat. Lalu, ia menjadi salah seorang bapa gereja terbesar hingga zaman ini. Nah, sahabatku yang terkasih, hari ini saya mengundangmu juga untuk tole lege. Ambil dan bacalah. Biarkan sabda Tuhan itu menyentuh hatimu, bukan hanya menyentuh telinga dan pikiranmu. Semakin kita tahu dan hidup dalam firman, semakin mata ini akan dicelikkan oleh Tuhan. Semakin banyak pengertian-pengertian baru yang datang. Sama seperti anak SMP tadi, oh ternyata ayam itu berbulu ya. Sahabat-sahabatku, semakin kita mengenal firman, semakin kita mengerti dalam hidup kita, semakin kita mendapatkan pemahaman baru. Oh ternyata Tuhan itu begitu baik ya. Oh ternyata dulu aku mengalami ini dan itu, karena Tuhan ingin mengajarku ini dan itu. Maka sahabatku, dengarkanlah firman Tuhan, mengertilah firman Tuhan dalam hidupmu, dan berbuah limpahlah. Saya Romo Albertus Joni, SC, memberkatimu sahabatku dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice hari ini. Terima kasih kepada Romo Joni untuk renungannya. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Salam Fresh Juice.